Novinasia, Yeehaw. Kasihan hati seringkali disalah arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Baiklah siswa-siswi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 11, pada materi matematika wajib kelas 11 ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Dalam sebab induksi matematika itu ada notasi sigma. Pada pertemuan pertama ini kita awali dengan notasi sigma. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran notasi sigma, ada baiknya siswa-siswi mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini. Adapun tujuan yang pertama yaitu diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian dari notasi sigma. Yang kedua, siswa mampu mengubah notasi sigma ke dalam bentuk deret. Dan tujuan yang ketiga itu sebaliknya, siswa mampu mengubah deret menjadi notasi sigma. Baiklah siswa-siswi semuanya, untuk lebih jelasnya marilah perhatikan penjelasan pada video. Definisi. Sigma merupakan huruf besar sigma, huruf kecilnya seperti ini ya. Kemudian huruf kecil pada perkataan seperti ini. Itu huruf ke-18 dalam susunan alfabet Yunani. Dalam sistem angka Yunani, huruf ini mempunyai nilai 200. Dalam bidang keilmuan, simbol huruf besar sigma digunakan sebagai lambang operator penjumlahan. Jadi fokusnya sigma itu nanti penjumlahan. Simbol ini merupakan notasi sigma yang dapat digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Jadi kuncinya bilangannya sudah berpola, penjumlahan yang sudah berpola ya. Sigma merupakan huruf kapital S dalam abjad Yunani, yaitu huruf pertama dari kata sum. Jadi sigma itu sum. Ini adalah orang yang memperkenalkan. Leonhard Euler adalah matematikawan dari Swiss yang pertama kali memperkenalkan notasi sigma sebagai cara menyajikan penjumlahan. Jadi penjumlahan yang panjang ternyata bisa diringkas asalkan ada polanya. Deret bilangan U1, U2, U3 kalau dijumlah sampai UN itu jika ditulis menggunakan notasi sigma menjadi ya. Jadi dimulai dari K sama dengan 1. Ini dibaca ya, sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Perhatikan, nanti UK ini merupakan pola bilangannya. Seperti rumus di aritmatik itu kan ada polanya, geometri juga ada polanya, dan pola-pola yang lain. K sama dengan 1 itu mulainya 1, N itu batas atasnya. Jadi bisa dibilang ini batas bawah, yang N itu batas atas. Ini kalau dijabarin kayak gini nih. Jadi sigma dari UK untuk K bergerak dari 1 sampai N itu kalau ditulis K itu diganti dengan angka 1 dulu. Berarti kalau UK kita mulai dari 1 jadinya U1. Sigma artinya dijumlah, berarti dijumlah. K bergerak 1 jadi 2 sekarang ya. Berarti sekarang jadi U2. Ditambah 1 tadi bergerak lagi jadi 2 jadi 3. Jadi U1, U2, U3 seterusnya sampai berakhir di batas atasnya UN. Sampai UN. Jadi kuncinya adalah kita mengganti K di sini sesuai dengan batasnya ya. Kalau mulai 1 ya U1, U2, U3 sampai UN. Kalau misal di sini mulainya K sama dengan 5 ya mulainya U5. U5 tambah U6, U7, U8, U9 sampai UN. Seperti itu ya. Berarti kan contoh berikut. Deret yang panjang ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya sampai 20. Itu kan terlalu panjang. Kalau mau ditulis dalam notasi sigma itu cukup seperti ini nih. K sama dengan 1 ya, mulai dari 1 bergerak dari 1 sampai 10 dengan rumus pola 2K. Ini kamu bayangin kalau K nya diganti 1 jadinya berapa? 2 kali 1 2. Sekarang K nya naik jadi 2, 2 kali 2 4, cocok kan? K nya jadi 3, 2 kali 3 6. Yang terakhir K nya misal 10, 2 kali 10 20.
Nah, perhatikan betapa efisiennya penulisan ya, dari 2468 dijumlah sampai 20 cuma bisa ditulis ringkas seperti ini ya, sigma dari 2K untuk K bergerak dari 1 sampai 10. Kira-kira bayangannya seperti itu ya, sigma itu. Contoh 1, tuliskan notasi sigma berikut dalam bentuk deret atau penjumlahan biasa. K sama dengan mulai dari 1 bergerak sampai 8 untuk sigma AK ya. Sekarang A-nya, maaf, K-nya kita ganti 1 sampai 8. Kalau kita tulis ini gini, A, K-nya ganti 1. Lalu 1 naik jadi 2, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 berhenti. Kenapa berhenti? Ini batas atasnya 8, jadi cukup berhenti di situ. Yang kedua, tuliskan notasi sigma berikut dalam bentuk deret penjumlahan biasa. Perhatikan rumusnya adalah I, rumus polanya I plus 3 dengan I mulai dari 4, maka saya mulai dari 4 plus 3 ditambah. Yang tadi 4 naik jadi 5, tapi plus 3 nya masih, jadi yang berubah hanya I ya. Kalau I dari 4, I nya ganti 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai berhenti di 10. Ini 5 naik jadi 6 tambah 3, 6 naik jadi 7 tambah 3, kemudian 8 tambah 3, 9 tambah 3, 10 tambah 3. Karena soalnya hanya meminta untuk menguraikan dalam penjumlahan biasa, ini penjumlahannya. Nanti pada contoh-contoh berikutnya akan saya tanyakan berapa nilainya. Jadi ini setelah kita jabarkan lalu kita hitung. Tentunya ada teknik untuk menghitung, nggak mungkin kita kerjakan satu-satu seperti ini. Nanti ada teknik untuk menghitungnya, yaitu dengan bantuan sifat-sifat. Namun sampai materi yang saya bahas kali ini hanya sampai pada menjabarkan saja. Jadi mengganti I dengan angka yang diminta. C, K sama dengan 1 sampai 5 untuk rumus 2 pangkat K. Kita ganti K-nya dengan 1, 2 pangkat 1. Kalau K-nya 2 menjadi 2 pangkat 2 ditambah. Kalau K-nya 3, 2 pangkat 3. Kalau K-nya 4, 2 pangkat 4. Kalau K-nya 5, 2 pangkat 5. Berhenti di 5 ya, karena 1 sampai 5. Kemudian yang D, 5, I dari 5 bergerak dari 5 sampai 10 untuk I kuadrat plus 3. Oke, kita ganti I-nya dengan 5 dulu, berarti 5 kuadrat tambah 3. Tambah lagi. I-nya ganti dengan 6 ya, 6 kuadrat tambah 3. Ganti lagi I-nya, habis 6, 7 kuadrat tambah 3. 8 kuadrat tambah 3. Sampai mana? Sampai 10. 9 kuadrat tambah 3, terakhir 10 kuadrat ditambah 3. Ini penjabarannya. Contoh kedua, nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma dengan batas bawah 1. Jadi kita balik ini. Kita diminta membuat notasi sigma dari deret yang sudah diberikan. Ya, sebelumnya saya ingatkan dulu untuk barisan aritmetik atau deret aritmetik. Ini deret yang sering dipakai. Itu rumus UN ya, rumus UN suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Nanti kita pakai ini ya. Untuk deret geometri, UN-nya nanti A kali R pangkat N min 1. Aritmetik dipakai jika dari pola yang terbentuk itu selalu berkurang atau bertambah dengan angka yang sama, selisihnya sama. Kalau geometri selalu dikali atau dibagi dengan angka yang sama, itu geometri. Sekarang kita cek nih, 4, 7, 10, kalau kita lihat ini tambah 3, ini tambah 3, ini tambah 3. Oh, ini aritmetik ya, ini aritmetika. Maka kita cek suku pertamanya adalah 4, beda itu ini, tambah 3 tadi, bedanya 3. Maka rumus UN-nya A plus N min 1B. A-nya 4 ditambah N nggak tahu, B-nya 3. Kita hitung 4 ditambah 3N min 3, atau kita tulis 3N, 4 kurangi 3, 1. Oke. Kita tulis sigma
untuk K bergerak dari 1, berakhirnya di berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berakhir di 7 ya. Kemudian rumusnya menjadi 3N plus 1, saya ganti menjadi 3K plus 1. Kenapa K? Karena ini saya tulis K. Jadi 3K plus 1 itu artinya K-nya bergerak dari 1 sampai 7. Kita cek ya, kalau K-nya 1 jadinya benar nggak 4? 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Sesuai. Sekarang K-nya naik jadi 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Oke, sesuai. Kita ganti K yang terakhir, misalkan 7. 3 kali 7, 21. 21 ditambah 1, 22. Berarti bentuk ini sudah mewakili dari penjumlahan deret di atas. Kita cek untuk nomor 1 yang D, nomor 2 yang B, 18, 13, 8, 3, min 2. Ini kalau kita lihat berkurang 5 terus ini ya. Ini berkurang 5, ini berkurang 5, dan seterusnya. Ini juga aritmetik. Dengan suku pertamanya adalah 18, dengan bedanya negatif 5. Nah, rumus UN-nya apa? A plus N min 1B. Hanya 18 ditambah N-nya nggak tahu, B-nya negatif 5. Negatif 5 dikalikan masuk, ketemunya min 5N, min ke min jadi plus 5. 18 tambah 5 itu 23, dikurangi 5N. Ini boleh saya katakan sigma K bergerak dari 1 sampai berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 suku juga. Dengan pola 23 dikurangi 5K saya ganti, 5N saya ganti dengan 5K. Yang biasa dipakai itu K atau I ya biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada huruf lain. Tapi intinya yang di sini dan di sini harus sinkron, harus sama. Kalau di sini K ya di sini K. Kalau di sini I, ini juga I. Saya lanjutkan. Contoh nomor 3, nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma dengan batas bawah 1. Kita mulai. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Ini kalau kita lihat polanya, ini dikali 3, ini ke sini juga dikali 3, ini ke sini dikali 3. Intinya ini adalah geometri ya, deret geometri. Suku pertamanya 1 ya, dengan rasionya 3. Suku ke N rumusnya apa? UN sama dengan A R pangkat N min 1. A nya 1, R nya 3 ya, R nya 3 pangkat N min 1, berarti 3 pangkat N min 1. Berarti kalau kita mau menulis ini dalam bentuk sigma, K sama dengan 1, batas atasnya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batas atasnya 6. Rumusnya adalah 3 pangkat N min 1. Saya tulis 3 pangkat K min 1. Kita cek coba, kalau K nya kita ganti 1, jadi 3 pangkat 1 kurangi 1, jadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1, cocok. K nya diganti 2 ya, 2 kurangi 1, 1. 3 pangkat 1, 3, dan seterusnya. Ini sesuai. Berikutnya, bagaimana jika polanya seperti ini? Ini nggak ada pola aritmatik, nggak ada pola geometri. Karena kalau kita lihat, maka kita analisa ya, bagaimana biar muncul pola yang ajak. 1/9, kalau kita lihat dia adalah 1/3 kuadrat. 16 itu 1/4 kuadrat, betul? 25 1/5 kuadrat. Lanjutin aja terus, 1/36 itu 6 kuadrat, 1/7 kuadrat, 1/8 kuadrat, terakhir 1/9 kuadrat. Ini bisa kita katakan kalau kita pakai batas bawah 3 ini udah selesai. Ini kalau pakai batas bawah 3 ini tinggal 1/K kuadrat. Ini udah selesai kalau batas bawahnya 3 ya. Kalau mau ditulis batas bawah 3. Berarti batas atasnya berapa ini? Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Batas atas 9. Maka berhenti di 1/9 kuadrat. Tetapi di soal minta batas bawahnya 1. Berarti 3, 4, 5. 3 ini harus muncul angka 1. Kira-kira bagaimana? Saya
maka perlu kita buat polanya ya. Biar muncul angka 1, 3 itu adalah 1 ditambah 2. 4 itu adalah 2 ditambah 2. 5 itu 3 ditambah 2. Dan seterusnya sampai 1/9 itu adalah berapa? 7 ditambah 2. Oke, perhatikan yang saya tandai biru ini ya, yaitu ada angka 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti yang akan menjadi biru itu nanti akan menjadi K-nya. Ini kan udah polanya udah jelas. 1 ini 2 pangkat 2, 1 ini 2 pangkat 2, 1 ini 2 pangkat 2, 1 2 pangkat 2. Yang berubah hanya apa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Maka bentuk ini langsung kita tulis notasi sigma seperti ini. K mulai dari 1 berakhir di berapa ini? Di 7 seperti ini. Dengan bentuk di dalamnya apa polanya? 1 per 1, 2, 3 ini kamu ganti K ya, kamu ganti K, berarti K plus 2 kuadrat. Saya ulangi, bentuk ini ya kita olah menjadi batas bawah 1 dengan cara memunculkan 1, 2, 3, 4 naik sampai terakhir 7. Nah 1, 2, 3, 4 sampai 7 nanti kita ganti dengan K ya. Kemudian kita tulis dalam bentuk notasi sigma seperti ini. Kuncinya adalah muncul K yang mulainya dari 1 berakhir di ini 7. Gitu. Demikianlah penjelasan tentang materi notasi sigma. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh siswa-siswa. Bagi yang belum jelas, silahkan di screenshot videonya dan dikirim ke WA Bapak. Nanti kita konsultasi lagi. Dan untuk tugas di rumah, untuk latihannya, ini adalah tugasnya. Mohon dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini.